Oke guys, siang ini kita mau ke Tanjung Bira karena sepenggal hatiku, sepenggal cintaku berada di Tanjung Bira. Kita akan menyaksikan episode di Tanjung Bira. Bagaimana cinta sesungguhnya berada di Tanjung Bira. Oke? Ini cintaku yang satu hilang. Di sini adanya, sebentar kita lihat cinta saya yang satu dan yang berikutnya cinta-cinta berikutnya yang ada di Tanjung Bira. Bisa naik ini? Bisa naik dilihat? Bisa. Sudah tahun ini? Iya, 2 tahun. Sudah 2 tahun. Rencana selesai masih berapa lama? Insya Allah. Belum pasti juga, belum kapan selesai. Ini bahannya ada terus di kayunya. Ini kayunya dari luar Bulukumba semua. Ini kayu besi. Kayu ini panjangnya berapa? Ada Tuhan bahkan hampir 100 meter. Ini lambung kapal. Ini pembuatannya katanya tadi sudah 2 tahun. Ini mahakarya pembuat kapal yang ada di Bulukumba. Luar biasanya orang di sini. Dan ini terkenal pembuat kapal yang ada di Nusantara yang disebut dengan kapal pinisi ada di Bulukumba. Habis itu bosku pakai dempul lagi tidak? Pakai dempul lagi. Masya Allah besarnya. Ya. Ini sekat-sekat kamarnya. Masya Allah, itu tadi lantai 2. Ini kita naik ke lantai 3 lagi. Sudah bisa dibayangkan berapa pembiayaan yang dikeluarkan, begitu besar biaya yang dikeluarkan kapalnya. Keahlian mereka ini diwarisi dari nenek moyang yang terkenal dengan pembuat kapal pinisi yang dikenal dengan Pandri Talup. Dan mereka ini sudah mengarungi lautan sampai di Madagaskar. Kita bisa melihat para netizen begitu besarnya ini kayunya. Ini saja kayunya sudah membutuhkan biaya besar dan kayunya ini ratusan tahun baru bisa diambil dan bukan kayu sembarangan. Oke, kita sudah bisa menyaksikan. Jadi tidak lengkap rasanya kalau datang di Pulau Sulawesi Selatan dan sampai di Bulukumba. Rasanya tidak lengkap kalau datang di Bulukumba kalau tidak datang di daerah galangan kapal ini. Oke? Ayo jalan gitu. Makasih ya. Di sini apa yang bagusnya dilihat? Ya. Oh. Ini cinta keduaku yang ada di Bulukumba di Aparala. Ayo kita turun di apa?
mengatakan cintaku ada di Bulukumba. Cinta pertama tadi ada di galangan kapal, sekarang ada di Aparalang. Nanti insya Allah sebentar lagi kita akan sampai di Tanjung Bira. Ini sebagian kebesaran kuasa ciptaan Allah. Ditambah dengan perpaduan nilai keindahan karya seni dipadukan dengan ciptaan Allah. Karya seni yang oleh masyarakat Bulukumba di daerah wisata Aparalang mereka buat seperti ini. Ini bukan kapal betulan, ini kita ada di atas gunung dan dibuat seperti kapal. Inilah mahakarya masyarakat Bulukumba. Bagus kalau dia orang bikin. Ini kita melihat spot di atas ketinggian. Oh, teras bira. Nah, di sini memadukan antara pesona alam dan karya seni. Nah, ini spotnya ini dibuat seperti pengaman tapi bernilai estetika, punya nilai seni. Nah, ini kalau kita melihat ini besi yang disambung. Jadi pengembangan wisata itu perlu memadukan antara pesona alam dengan karya seni. Nah, itu kalau kita melihat sekilas ini dibuat seperti destinasi wisata. Jadi memang membuat destinasi wisata supaya bisa menarik, supaya bisa menjadi perhatian pengunjung, dia harus ada nilai seninya. Karena biar alam itu bagus, destinasinya indah, tapi kalau tidak ditata dengan baik, tidak dipadukan dengan nilai-nilai seni, maka dia jadinya norak dan malah tidak memberikan nilai yang berarti. Karena di sini memadukan antara konsep alam dan konsep seni itu sendiri. Nilai. Kalau kita lihat, coba dilihat sana. Sana tuh kan nilai alam. Alam berarti tidak merubah atau tidak merusak. Pulang buat pilihan bira, layar. Nah, tapi ini tidak merusak ekosistem dan alam. Nah, dibuat ini untuk pengaman supaya pengunjung tetap nyaman, aman, dan alam juga tidak dirusak. Nah, itu insya Allah. Makanya ini insya Allah para penggiat wisata, kita juga sebagai pelaku kebijakan harus bisa menyatukan aspek ini. Kalau tidak bisa menyatukan, maka kita tidak bisa menjual destinasi wisata itu sendiri. Ini dia memadukan antara konsep kota. Jadi ini memadukan konsep kota. Ini bisa jogging, berlari di pagi atau sore hari, sehingga para pengunjung bisa merasakan keindahan alam, tapi dia juga bisa berolahraga. Ini yang disebut dengan memadukan semua potensi yang ada di destinasi wisata. Anggaran provinsi ini, Pak. Ini di anggaran ini di tahun 30. Ini yang kena. Ya, Ini yang masuk dalam paket ini. Di sana ada ruang nih. Oh ya, di sana. Ini? Ya, Muhammad. Itu pilih yang mau menyeberang itu. Kita berada di titik nol Sulawesi. Kenapa disebut titik nol? Karena dia berada di ujung K. Karena Sulawesi itu kan K, di ujung K-nya yang ini berada di titik nol. Sulawesi ini ada dua titik nol dengan titik garis khatulistiwa yang ada di
Sulawesi Tengah. Habis itu berikutnya ada di Sabang, ada namanya titik nol Indonesia. Jadi di sini juga ternyata ada titik nol Sulawesi yang ujung K-nya. Insya Allah masih ada berikutnya, nanti kejar dan tunggu. Kita habis di titik nol Pulau Sulawesi, kita datang di Jembatan Kaca di Tanjung Bira. Ini bagian dari spot destinasi wisata yang ada di Tanjung Bira. Jadi kita disuguhkan dengan beberapa spot untuk memanjakan mata kita. Ayo kita turun, guys. Siapa yang berani hitung anak tangganya? Ayo kita hitung. Ipian. 3, 4, 5. Saya tidak tahu. 31. Kau tidak tahu? Saya tidak tahu. Hitung ini sebentar. Kau dibuli. Ini kalau ada yang bisa menghitung anak tangganya, maka pasti dia anak matematika. Jadi ini pengamanan pengunjung supaya kalau ada pecahan percikan batu bisa aman. Sebenarnya alam ini banyak kita temukan di daerah kita, hanya memadukan antara kemauan alam dengan nilai seni. Saya yakin seperti ini. Ini hanya untuk mengamankan batu dipasang pengaman. Kalau kita lihat dari sisi pendekatan di wilayah kita di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara banyak seperti ini. Hanya pendekatan seninya yang kita masih kurang. Karena apa? Kita masih mengutamakan pendekatan proyek. Nah, ini mungkin insya Allah bisa kita mulai dari puncak gunung Wawuan. Ini sudah kita berada di pantai Tanjung Bira. Di sini insya Allah destinasi wisatanya memberikan panorama alam dengan ciri khas pasir putihnya. Insya Allah ini seperti di Kuta Bali, insya Allah, dan seperti di Pasir Putih Watu Milewe. Insya Allah ini kita melihat pesona alamnya begitu luar biasa. Ya, alhamdulillah ini sudah berakhir hari ini wisata di Pulau Tanjung Bira, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Saya sudah berapa kali berencana dengan beliau diajak ke sini, tidak pernah kunjung-kunjung. Nanti acara nikahan baru bisa. Dan sekarang kita sudah lapar dan saatnya kita menunggu ikan bakar yang sedang
disiapkan oleh panitia. Luar biasanya di sini adalah memadukan antara ciptaan Allah dalam bentuk panorama alam yang luar biasa, destinasinya memadukan dengan nilai-nilai estetika, nilai-nilai seni yang dimiliki oleh pelaku atau yang mengerjakan para wisata di Tanjung Bira ini. Itu yang luar biasa, yang harus kita ambil dan petik dari video. Oke guys.